Wa umli lahum, kata Allah dalam Al-Quran. Wa umli lahum, aku ulur untuk mereka. Umurnya ku panjangkan, badannya ku sehatkan, jabatannya ku tinggikan, hartanya ku banyakkan, anak-anaknya ku berikan banyak. Inna kaidi matin, tipu dayaku sangat kuat. Mereka merasa sedang menipu Allah. Lihat, itu yang kemarin rajin sedekah, buktinya susah sekarang. Itu yang kemarin hijrah, buktinya sakit sekarang. Aku tidak pernah sedekah, tidak pernah hijrah, buktinya sehat. Allah sudah aku tipu. Wa makaru, mereka menipu Allah. Wa makarallah, Allah balas tipuan mereka. Wallahu khairul makirin. Allah kalau membalas paling baik. Bayangkan ustadz-ustadz yang kiai-kiai kita yang sudah 50 tahun belajar agama, dia kafir-kafirkan, dia sesatkan hanya karena berbeda sudut pandang tentang sesuatu. Saya pun dimaki-maki di Facebook. Apa kau Ustadz Dasar? Bicara-bicara sunnah, kau tidak pelihara sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Ini mengenai hasad ini bagaimana Ustaz? Kayaknya harus selengkapi dengan ayat-ayat supaya menambah wawasan kita. Silakan Ustaz. Insyaallah baik. Ada banyak ayat bercerita tentang hasad, diantaranya doa yang selalu kita baca, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkan dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan. Wala taj'al fi qulubina, jangan kau jadikan di hati kami ghillan. Ghillan menurut ahli tafsir arti ghillan hasadan, hasadan, hasad. Sudah jadi bahasa Indonesia. Lalu kemudian surat Al-Hasyr ayat 10. Al-Hasyr 10. Lalu kemudian dalam hadis disebutkan iyyakum wal hasada. Iyyakum wal hasada, jauhilah penyakit hasad. Fa innal hasada, sesungguhnya hasad itu ya'kulul hasanat. Hasad itu memakan semua hasanat, semua kebaikan-kebaikan. Tahajudmu, witirmu, tarawihmu, khatam Qur'anmu, hasanat habis dimakan oleh hasad. Kama sebagaimana ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Sungguh perumpamaan yang amat sangat mendalam yang diajarkan Nabi SAW. Bagaimana sulitnya mencari kayu kering di gurun pasir yang panas tandus. Sedangkan mau menanam pohon korma aja mesti ada keran air di bawah. Tiba-tiba begitu dapat kayu kering dikumpulkan, bertumpuk, bertimbun. Tiba-tiba disulut api dalam 15 menit berubah menjadi arang. Arang ditiup angin menjadi debu, debu berterbangan habis, tak bermakna. Begitulah amal orang yang hasad. Hasad itu apa? Hasad ada dua bagian. Namanya hasad. Hasad dibagi dua. Satu, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Karahatu benci alal mun'ami alaih, tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Itu tadi yang disebutkan saudara kita. Tak senang melihat orang lain dapat nikmat. Dia ada mobil baru, kumat darah tingginya. Melihat orang punya rumah baru, naik pitamnya. Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Kalau ada orang punya sifat ini, dia sudah ada 50%. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Lalu bagaimana dia menjadi komplit, menjadi 100%, ditambah 50% lagi. Wa hubbu zawaliha. Hubbu, ingin, zawal, hilang. Ingin nikmat orang itu hilang. Dari hasad muncul hasud. Loh, si anu mobilnya bagus. Iya, dia kan punya tuyul. Hasud gara-gara. Oleh sebab itu kita diajarkan. Ada 11 ayat yang dibaca. Terganggu setan, sihir. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, jauhkan kami dari kejahatan orang yang hasad, dengki ketika datang penyakit hasadnya. Ada orang mengatakan orang hasad itu akhlaknya tidak baik. Orang dengki itu akhlaknya tidak baik. Sebenarnya orang yang hasad itu bukan cerita masalah akhlak, tapi masalah akidah. Orang yang hasad akidahnya rusak. Karena dia tidak ridha melihat nikmat orang lain. Sebenarnya ketika kita tidak senang melihat orang lain dapat nikmat, yang kita tidak senang itu adalah si sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka luruskan niat, betulkan keyakinan, ridha dengan pemberian Allah, iqna' bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Merasa cukuplah engkau dengan pemberian Allah, maka engkau orang yang amat sangat paling berkecukupan. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibersihkan dari penyakit hasad, insyaallah. Ya Allah Ustaz, astagfirullahaladzim, ternyata ya hasad itu bisa memakan seluruh kebaikan kita. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai pemirsa ngeri. Kita harus menjauhi sifat tersebut dan nanti kita akan lanjutkan ya pembelajaran kita mengenai menjauhi sifat dengki atau hasad ini bersama Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Dasaat Latif sesaat lagi, tetap di Indahnya Ramadan. Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi kita di program Indahnya Ramadan. Kali ini kita akan kembali membahas mengenai bagaimana sih kita mengendalikan sifat dengki atau hasad ini. Langsung saja kita akan ikuti uraiannya. Silakan Ustadz Abdul Somad untuk melanjutkan tadi materi yang disampaikan. Kita selesai berwudu, wajah sudah bersih, tangan sudah suci, kepala sudah diusap sampai telinga dan kaki. Dan kita diajarkan berdoa, Allahumma ja'alni minat tawwabin, jadikan aku orang yang kembali ke jalan Engkau ya Allah. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang mensucikan hati. Maka kita pahami bahwa hasad ini adalah penyakit. Karena banyak juga orang yang memelihara hasad karena dianggap ini menjadi motivasi. Saya mesti dengki sama orang, karena kalau tidak saya down. Nah ini kita pahami dengan baik bahwa hasad adalah penyakit. Setelah kita tahu dia penyakit, yang kedua bagaimana kita mendeteksi bahwa kita sudah terkena penyakit itu. Sementara dia bukan penyakit yang zahir, yang kelihatan. Tidak bisa, belum ada detektor hasad sampai hari ini. Oleh sebab itu dari mana kita tahu kita kena penyakit hasad? Dengan mengukurnya ketika ada rasa tidak senang. Makanya kata Nabi, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh hasad kecuali pada dua. Yang dua ini kita boleh hasad. Tapi ulama mengatakan sebenarnya bukan hasad tapi ghibtah, motivasi. Yang pertama, rajulun atahullahul qur'ana. Ada seseorang yang diberi Allah ilmu Al-Qur'an, hafal Qur'an, ngerti Qur'an, siang dan malam mengajarkan Qur'an. Kita boleh hasad dengan dia, tapi hasad dalam tanda kutip, hasad positif. Artinya aku mesti seperti dia, anakku mesti hafal Qur'an seperti dia. Yang kedua, rajulun atallahu malan. Orang yang diberi Allah Subhanahu wa taala harta melimpah, lalu kemudian siang dan malam dia pakai untuk menolong agama Allah dengan wakaf, infak, sedekahnya. Ini kita boleh hasad dalam tanda kutip. Kita ingin seperti dia boleh. Lain daripada itu hasad tercela, mazmum, dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk hal yang positif sebagai motivasi itu justru baik ya dalam Ustadz, dua ya? hal. Ilmu agama, menguasai Quran, dan dalam hal harta benda, semangat bekerja, ingin seperti dia, ingin jadi konglomerat, ingin menjadi orang kaya, ingin menjadi dermawan. Kita tahu Ustadz bahwa manusia itu adalah tempatnya berkeluh kesah. Dia selalu berkeluh kesah, gelisah. Nah, kegelisahan itu kalau tidak bisa dia memanage-nya dengan baik, akhirnya menjadi belok, menjadi sesuatu yang negatif. Nah, itu bagaimana caranya supaya akhirnya menjadi sesuatu yang terus positif yang ada dalam hati kita, Ustaz? Innal insana khuliqa halu'a. Manusia ini diciptakan berkeluh kesah. Idza massahul khairu manu'a. Kalau dia dapat harta, dapat kebaikan, pelit, bakhil, kikir. Wa idza massahu syarru jazu'a. Tapi kalau dia diberikan kesulitan, kepayahan, kemiskinan, risau, gelisah, caci maki, sumpah serapah. Oleh sebab itu puasa ini adalah bulan pendidikan. Dididik jiwanya menjadi santun, menjadi baik, menjadi sopan, menjadi beradab kepada Allah, dan menjadi orang dermawan kepada manusia. Oleh sebab itu maka dengan berpuasa orang sedang mengikis sifat tamak yang ada dalam hatinya. Makanya di antara yang paling mengerikan dalam hadis adalah al-faqrul hadir. Fakir, dia kaya tapi mentalnya mental fakir. Terus merasa fakir. Fakir artinya kurang. Kurang. Kita sekarang berhadapan dengan orang-orang kaya tapi bermental fakir. Sehingga ketika petugas ambil zakat meminta, "Mana zakat kamu?" "Saya ini fakir." Padahal sebenarnya dia kaya, mentalnya fakir, bermental fakir. Kalau kita tanya koruptor yang berbuat korupsi, nepotisme, ditanya, "Kenapa kamu melakukan perbuatan ini?" Pasti jawabannya adalah karena merasa kurang. Makanya kata Nabi SAW, "Lau kana libni Adam wadiyan min zahab."
Seandainya manusia ini punya satu lembah terbuat dari emas, latamanna yakuna lahu wadiyan akhar, dia akan minta satu lembah lagi, ya Rab beri aku satu lembah lagi. Walan tamna fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat oleh tanah. Maka Ramadan mendidik kita bahwa ini semuanya lah fata morgana. Jam 2 siang panas terik, rasa-rasanya satu kolam renang mau ditelan. Semua mau dimakan. Jam 5 sore dia pergi ke pasar tempat buka bulan puasa, dia beli kolak, dia beli makanan, dia beli semuanya. Tapi begitu azan berkumandang, masuk 2 teguk air, mana tadi hawa nafsu tadi hilang. Tapi memang dasar manusia diambil dari kata nasia, lupa. Jangankan yang didengar saat ini, sedangkan yang baru dilakukan 12 jam yang lalu, besok dia ulang sekali lagi. Amnesia. Manusia, demensia, yang paling parah adalah amnesia. Hilang ingatan. Oleh sebab itu orang yang lupa ini diingatkan. Mengingatkan itu bahasa Arabnya tazkirah. Hadhihi tazkirah, ini peringatan. Faman syaa dzakarah, siapa yang mau mengambil pelajaran. Mengingatkan itu bahasa Arabnya tausiah. Makanya selalu dikatakan, mari kita dengarkan tausiah, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling memberi pesan dalam hal kebaikan. Hari ini saya yang ingat, saya bacakan, guru kita Dr. Das'ad Latif mendengar. Tapi ada saatnya saya lupa, beliau akan mengingatkan saya. Kami saling mengingatkan. Kita tidak bersaing dalam maksiat, tapi kita saling tolong-menolong dalam kebaikan. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, justru mengingatkan kita bahwa kita harus meninggalkan dari sifat tamak. Karena tamak ini nanti yang membuat orang akan menjadi hasad. Baik Ustaz. Kita tahu ya, ibu-ibu mungkin kalau udah nonton sinetron tuh ada yang karakternya amnesia, tiba-tiba lupa ingatan. Wah, kita ternyata bukan hanya di sinetron, bisa jadi kitanya sudah amnesia tanpa kita sadari, Ustaz ya. Yang saya ingin tanyakan Ustaz begini, sifat dengki, kikir, dan segala macam yang buruk, seringkali Allah ingatkan, Allah ambil nikmatnya. Tapi ada seseorang yang kok Allah nggak ingatkan ya, sehingga potensi buruk itu selalu nempel dalam dirinya. Berarti Allah nggak sayang dong sama dia. Gimana Ustaz? Innallaha la yumli lizalim. Allah mengulur pada orang yang zalim. La yumli, mengulur, seperti orang bermain layang-layang, dia ulur tali itu. Hatta idza akhadhathu lam yuflithu. Sehingga ketika Allah menghukumnya, tidak ada lagi sedikit pun rasa kasih sayang, langsung dicelupkannya saja ke dalam neraka jahanam. Oleh sebab itu ketika kita bertobat, hijrah, tiba-tiba kita sakit, bersyukurlah, Allah masih sayang. Ketika kita bertobat, hijrah, tiba-tiba saja anak kita, ada yang meninggal dunia, keluarga yang dicabut Allah SWT. Bersyukurlah, berarti Allah masih sayang. Ada orang yang dibiarkan Allah. Jadi kalau ada guru ketika dia lihat murid tidak hadir 2-3 hari, dia panggil. Kamu kenapa absen 2-3 hari? Tapi ada murid yang dibiarkan saja, supaya apa? Supaya lengkap 40 hari dia tidak datang, supaya out sekalian. Saking bencinya. Ini yang disebut dengan istidraj, azab yang tertunda. Wa umli lahum, kata Allah dalam Al-Quran. Wa umli lahum, aku ulur untuk mereka. Umurnya ku panjangkan, badannya ku sehatkan, jabatannya ku tinggikan, hartanya ku banyakkan, anak-anaknya ku berikan banyak. Inna kaidi matin, tipu dayaku sangat kuat. Mereka merasa sedang menipu Allah. Lihat, itu yang kemarin rajin sedekah, buktinya susah sekarang. Itu yang kemarin hijrah, buktinya sakit sekarang. Aku tidak pernah sedekah, tidak pernah hijrah, buktinya sehat. Allah sudah aku tipu. Wa makaru, mereka menipu Allah. Wa makarallah, Allah balas tipuan mereka. Wallahu khairul makirin. Allah kalau membalas paling baik pembalasannya, paling hebat balasannya. Jadi kita harus terus introspeksi diri, menciptakan lingkungan yang baik Ustaz, sehingga tadi kan yang Ustaz bilang saling diingatkan ya, saling mau mendengar ya. Kalau kita terus berada dalam situasi komunitas yang memang tidak mendukung kita, ya kita akan terus menerus dalam ketidakbaikan. Tapi insya Allah ya kita akan terhindar dari sifat-sifat buruk, termasuk sifat dengki atau hasad. Baik, setelah ini akan ada Ustadz Das'ad Latif yang akan menyampaikan materinya mengenai tema kita kali ini. Tapi sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di TV One. Indahnya Ramadan kembali bersama Anda semuanya. Semoga Ramadan kita indah ya, sampai dengan kita menyelesaikan tugas kita untuk
terus beribadah dengan baik di bulan suci Ramadan ini. Baik, sekarang waktunya Ustadz Dasat Latif menyampaikan tema kita kali ini mengenai dengki, Ustadz. Kalau saya lihat kan Ustadz jauh dari rasa dengki terhadap orang lain, Ustadz, Masya Allah. Malam ini saya dengki kepada Ustadz guru kita Abdul Somad. Loh, kok dengki, Ustadz? Kenapa? Punya ilmu Al-Quran dan dia dakwakan. Oh, positif. Tidak terlalu kaya, tapi punya komunitas berbagi. Saya sering lihat beliau di Instagram, membagi-bagikan, mengunjungi, bukan cuma dikirim, beliau datang sendiri untuk menyampaikan. Karena bersedekah itu anjurannya memuliakan penerima. Jadi bukan dikasih ngantri, berjemur, kasih 50.000. Kalau ini beliau datang. Bayangkan kalau Ustadz Abdul Somad yang mendatang bawa itu suatu kemuliaan. Bawa barangnya itu satu kemuliaan. Orangnya langsung yang membawa juga satu kemuliaan. Nah, kemudian yang ketiga, kedengkian saya karena Abdul Somad malam ini cakep sekali. Dengan baju yang khas. Saya lihat ada merek UAS. Luar biasa. Ya. Nah, saudara sekalian, contoh konkret bahaya dari sifat yang kita bahas malam ini, belajar dari Yusuf alaihissalam. Ketika kita bersaudara, ketika sifat dengki dan hasad itu masuk, dia jangankan orang lain, saudara sendiri pun kita akan jadikan korban. Yusuf alaihissalam, siapa yang dorong masuk ke dalam sumur? Saudaranya sendiri. Nah, lebih dekat dengan kita, Rasulullah Muhammad SAW. Siapa yang menghalang-halangi dakwanya? Pamannya sendiri. Kenapa? Dengki. Loh, ini Muhammad anak baru kemarin. Abu Sofyan. Dengki juga. Nah, sepupu sekali. Bisa jadi itu merusak kita ketika dia ada sifat yang tercela itu. Ketika kondisinya baik, tidak cemburu dia saudara, tapi setan masuk. Wih, masa dia baru menikah 2 tahun sudah punya mobil? Kamu sudah 11 tahun tidak punya mobil, rumah pun tidak punya. Itu luar biasa. Setan membisiknya. Maka saudara kita ini mulai dengki dengan rumah tangga kita. Mulai cemburu dengan rumah tangga kita. Maka ketika datang saudaranya yang baru 2 tahun ini tiba-tiba ada masalah rumah tangga, dia curhat sama saudaranya yang 11 tahun menikah ini. Kenapa itu makanya suami itu jelek, anak-anak. Akhirnya cerai gara-gara salah tempat curhat. Berapa banyak orang bercerai karena salah memilih tempat konsultasi. Berapa banyak orang akhirnya masuk penjara. Kenapa? Karena salah memilih tempat konsultasi. Dan orang yang ditempati konsultasi adalah orang yang dengki sama kita. Maka ini penyakitnya ibu-ibu paling sering. Ya, janganlah tinggalkan sifat ini. Dengan cara apa? Cara memelihara hati tadi. Kata Nabi, kalau kau mau bahagia, rumusnya gampang. 1, urusan dunia, lihat ke bawah. Urusan akhirat, lihat ke atas. Yang kita contohkan tadi, masa Ustadz Abdul Somad bukan hartawan, bukan kayanya banyak, bukan tidak punya tambang batu bara, kok mampu menyantuni ratusan orang. Ini melihat ke bawah namanya, urusan akhirat lihat ke bawah. Urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat ke atas. Masih muda beliau. Belum 45 tahun. Tapi luar biasa amal kebaikannya. Saya harus lebih baik dari dia. Itu namanya urusan akhirat lihat ke atas. Maka itu akan membuat kita bahagia. Jangan malah dibalik. Urusan dunia lihat ke atas, urusan akhirat lihat ke bawah. Aplikasinya, prakteknya kehidupan sehari-hari, maka dia selalu melihat orang yang lebih tinggi dari dia, orang yang selalu lebih hebat dari dia. Maka sengsara perasaannya karena dia selalu mengkecilkan dirinya. Ini kesalahan kita juga kadang-kala. Sampai dipelihara itu, Ustaz, ya? Ya, cara menghilangkannya dengan, kalau saya lebih banyak mengucapkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, bertobat kepada Allah. Kemudian ya saya ingatlah itu lagunya Opik, ya kan?
obat hati ada 5 perkaranya. Satu di antaranya adalah berteman dengan orang-orang soleh. Maka adik-adik sekalian, setelah berhijrah, ya rajin-rajin dah dengar-dengar dakwah. Tapi ketika Anda berhijrah, setan makin hijrah juga. Ketika kalian belum hijrah, yang goda S1, jinnya S1, setannya S1. Setelah bertobat, doktor yang menghadapinya, S3. Dan pintu masuknya setan itu, kalau kita yang berhijrah, apa pintu masuknya setan? Sombong. Sehingga kita merasa kitalah yang paling hebat, kitalah yang paling benar. Kadang-kala pemuda-pemuda hijrah ini ketika dia berbeda pendapat dengan orang lain, semuanya salah. Bayangkan ustadz-ustadz yang kiai-kiai kita yang sudah 50 tahun belajar agama, dia kafir-kafirkan, dia sesatkan hanya karena berbeda sudut pandang tentang sesuatu. Saya pun dimaki-maki di Facebook. Apa kau Ustadz Dasat? Bicara sunnah, kau tidak pelihara sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Nah ini ada begini kan. Ada juga seperti itu. Nah setan itu bisa masuk dengan sifat-sifat dengki. Maka cara mengobati sifat dengki ini, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah. Bagaimana cara mengingat Allah paling baik? Membaca ayat suci Al-Quran, mendengarkan dakwah. Saya selalu mengibaratkan hati ini ibarat handphone. Coba lihat handphone. Kalau dipakai terus kenapa? Adik-adik, kalau handphone dipakai terus kenapa? Lowbat. Kalau lowbat diapain? Cas. Kalau tidak dicas kenapa? Mati. Kalau mati masih bisa dipakai? Enggak. Meskipun handphonemu yang mahal harga 50 juta, pulsamu 30 juta di dalam, tapi tidak ada baterainya, mati. Begitu juga hati kita. Lihat cewek cantik dunia, lihat pekerjaannya orang bagus dunia, lihat rumah mewah dunia, lihat mobil mewah dunia. Lalu kapan akhiratnya? Dengar dakwah. Kapan dengar dakwahnya? Hari Jumat. Itu juga kalau tidak ngantuk. Kalau sudah ngantuk, sound system jelek, penceramah tua, pulang kita tidur. Pas dia bangun, aliran apa itu tadi? Tidak ada khutbahnya. Bukan aliran apa, kau yang tertidur bos. Nah, ngeri juga Ustadz ya. Salah satu bisa mematikan hati kita ya. Ya, kalau hati sudah mati, seperti tadi, lebih hina dari binatang. Ya, Nauzubillah min dzalik. Baik, terima kasih Ustadz. Kita akan memberikan kesempatan kepada para penonton di studio untuk bertanya, tapi sesaat lagi. Tetap di indahnya Ramadan. Ya pemirsa, alhamdulillah kembali bersama kami di indahnya Ramadan. Kali ini kita bicara mengenai sifat yang seharusnya tidak kita miliki, yaitu hasad atau dengki. Mungkin kita seringkali merasa, oh biasa, itu manusiawi sebagai sifat manusia. Tapi mungkin jadinya terlalu manja. Jadi akhirnya kita tidak berusaha untuk meng-counter itu. Sehingga kita tidak belajar untuk bagaimana bisa mengikis sifat itu dan menghindarinya. Tapi insya Allah, mudah-mudahan dengan penyampaian dari Ustadz Abdul Somad, begitupun dari Ustadz Dasat Latif, membuat kita menjadi kuat. Ya. Dan sekarang kita akan kasih kesempatan kepada para penonton di studio untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya terlebih dahulu? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suherman dari Bogor. Tadi kan pembahasannya mengenai dengki dan hasad. Apakah dengki dan hasad ini termasuk dosa besar? Terus bagaimana cara menghilangkan rasa ini? Apakah perlu meminta maaf kepada orang yang tadi kita tidak sukai itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, pertanyaannya borongan nih ya. Apakah termasuk dosa besar? Ya, salah satunya itu. Kemudian yang berikutnya, kita tampung dulu ya Mas ya. Silakan Mbak. Namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Lina dari Cibubur. Bagaimana cara bermuamalah atau berhubungan dengan orang yang menyukai kebaikan diri sendiri dan membenci kebaikan orang lain? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Silakan dijawab oleh Ustadz Abdul Somad dulu deh. Silakan. Yang pertama tadi Ustadz, apakah termasuk dosa besar? Sifat ciri dosa besar itu dua. Yang pertama disebutkan hukumannya,
Yang kedua disebutkan ancamannya. Contoh, apakah zina itu dosa besar? Dosa besar, karena disebutkan hukumannya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk mereka 100 kali. Kemudian disebutkan ancamannya. Maka hasad dosa besar karena disebutkan ancamannya. Iyyakum wal hasada, janganlah kamu bersifat hasad. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad yakulul hasanat, memakan amal-amal kebaikanmu kama ta'kulun narul hatab. Maka bahwa hasad dosa besar. Bagaimana cara supaya menghilangkan hasad? Pertama, sadari bahwa kita sudah kena penyakit hasad. Gula berbahaya, tapi bagi orang yang tidak tahu bahwa dia sudah kena diabetes, dia terus minum teh, minum kopi pakai gula. Tapi setelah diperiksa baru dia takut. Maka kita mesti pahami, saya sudah kena penyakit hasad. Dari mana kita tahu kita kena penyakit hasad? Ada rasa tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Yang kedua, kita ucapkan selamat pada dia ketika dia dapat nikmat. Makanya ketika dia mendapat nikmat jodoh, menikah dia, kita datang, kita doakan, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Dia kemudian punya anak, kita datang, kita doakan, barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahib wa ruziqta birrahu wa balagha asyuddahu. Lalu kemudian dia undang kita dalam acara selamatan, rumahnya bagus, kita datang, kita ucapkan barakallahu laka fi malika, semoga Allah memberikan berkah pada hartamu. Yang ketiga, kita doakan dia an zahril ghaib, ketika tidak berhadapan dengan dia. Kita bangun tengah malam, kita tahajud, kita berdoa, ya Allah, ini ada temanku, ada sahabatku, ada tetanggaku, ada jiranku, ada kawan sekantorku, murahkan rezekinya, panjangkan umurnya, jadikan keluarganya baik-baik, jadikan anaknya penghafal Quran, jadikan hartanya itu berkah. Kalau dia pejabat, jadikan jabatannya itu menjadi penolong dia untuk amal soleh, menolong agama. Maka dengan itu, dan sering-sering menyambung silaturahim. Ma'amin muslimah, ini dua orang yang bertemu, wa tasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma malam yatafarraqa. Banyak-banyaklah kamu bermusafahah, bersalaman, karena itu akan mengikis penyakit-penyakit hati. Kemudian memberi hadiah kalau bertemu, tahadu tahabu. Kamu bertemu, beri hadiah, maka kamu insya Allah akan berkasih sayang. Hal adullukum ala amalin, maukah kamu aku tunjukkan suatu amal? Kalau kamu amalkan ini, insya Allah tahabbtum, kamu akan berkasih sayang. Apa dia ya Rasulullah? Absus salam, tebarkan salam. Waktu ta'imut ta'am, berikan makanan, ajak dia makan, bersilaturahim. Lalu kemudian yang ketiga, bagaimana kalau kita pernah hasad kepada orang, lalu kemudian kita minta ampun kepada Allah, apakah kita perlu minta maaf kepada dia? Hasad terbagi dua. Hasad yang hanya perasaan kita tidak berefek kepada dia, itu tak perlu minta maaf. Tapi kalau kita sempat hasad lalu kedukun dan menyantet dia, maka kita minta maaf. Nanti kalau saya minta maaf, dia menjadi marah. Masalah dia marah, masalah dia datang, kita datang ke rumah dia respon lain, itu urusan dia dengan Allah. Tapi yang penting kita sudah minta maaf. Mana dalilnya? Nabi naik ke atas mimbar hari Rabu. Nabi meninggal hari Senin. 5 hari sebelum meninggal, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Nabi naik ke atas mimbar. Man kuntu jalattu lahu zahran, siapa yang pundaknya pernah aku cambuk, ketika aku mencambuk kuda, ujung cambuk pernah kena pundaknya. Hadza zahri falyastaqit minhu. Ini pundakku, silakan balas, kata Nabi. Yang kedua, man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang pernah aku sakiti harga dirinya. Ini menunjukkan dalil ada penyakit zahir pundak, ada penyakit batin yang tidak kelihatan. Siapa yang pernah aku sakiti batinnya, hadza irdi, ini harga diri Muhammad, silakan balas. Yang ketiga yang terkait dengan hutang piutang. Siapa yang pernah aku pinjam uangnya, tunjuk biar aku bayar. Datang seorang sahabat berkata, innalaka alayya thalatha darahim, kau punya hutang 3 dirham. Kebetulan di samping Nabi ada Fadl bin Abbas, saudara Abdullah bin Abbas. Idfa' ya Fadl, wahai Fadl, bayarkan. Itulah yang terkait dengan 3 poin tadi. Oke, baik. Semoga memuaskan jawabannya ya. Masya Allah Ustaz, terima kasih. Pertanyaan yang kedua dari Mbak Lina tadi, silahkan dijawab oleh Ustaz Dasad mengenai bagaimana caranya bermuamalah di dalam menjaga hati kita dari sifat dengki. Dalam bergaul, kalau pergaulan itu justru menjauhkan kita dari Allah, malah makin banyak maksiat kita lakukan, maka jangan bergaul dengan dia. Tapi kalau kita yakin kita mampu memperbaiki dia, kita bergaul, tentu dengan didakwai. Tapi kalau kita yakin, kalau saya dekat ini malah makin rusak saya, bukan memutuskan silaturahmi, tapi menghindari mudarat yang lebih besar. Itu ya Bu ya. Jadi kalau ibu yakin bahwa kalau saya bergaul sama ibu ini saya jadi tukang gosip, saya makin melawan suami, saya hindari. Lebih baik ibu hindari.
bukan untuk memutuskan silaturahim, tapi untuk menghindari dosa yang lebih besar. Demi kebaikan ya Ustaz ya. Kalau ibu susah mendakwai mereka, bagaimana caranya lagi? Kirimkan ceramahnya Ustadz Abdul Somad tentang bahaya dengki. Iya. Terima kasih pertanyaannya. Makanya Allah hadirkan 1 bulan Ramadan untuk latihan menghindari ini. Ya. Nah, selama Ramadan ini kita membersihkan hati dengan cara apa? Tentu dengar dakwah. Hampir tiap malam kita dengar ceramah. Ya. Kemudian di bulan suci Ramadan ini kita isi dengan tadarusan, membaca ayat suci Al-Quran. Dan yang ketiga, kita juga bergaul dengan orang-orang yang baik. Dan sekarang kita sudah sampai di waktu Ustadz untuk menyampaikan kesimpulan ya Ustadz Das'ad, silahkan. Ya, terima kasih. Karena kita meyakini berdasarkan informasi Al-Quran dan hadis serta para guru-guru kita, sifat ini sangat tercela. Makanya Allah hadirkan 1 bulan Ramadan untuk latihan menghindari ini. Ya. Nah, selama Ramadan ini kita membersihkan hati dengan cara apa? Tentu dengar dakwah. Hampir tiap malam kita dengar ceramah. Ya. Kemudian di bulan suci Ramadan ini kita isi dengan tadarusan, membaca ayat suci Al-Quran. Dan yang ketiga, kita juga bergaul dengan orang-orang yang baik. Nah, ini semua upaya untuk membersihkan hati. Tapi yang lebih penting adalah Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Allah yang memberhasilkan ataupun memberikan hidayah kepada kita. Bukan ustadz, tapi Allah yang memberi hidayah. Oleh karena itu, Ramadan bulan ini kita perbanyak sholat lail, bangun sholat tengah malam, meminta pertolongan kepada Allah agar hati kita terhindar dari sifat-sifat dengki tersebut, lalu digantinya dengan sifat-sifat yang mulia. Ya, mudah-mudahan Ramadan ini Allah kemudian betul-betul membersihkan dan membukakan pintu hidayah pada kita semua. Pun kalau kita pernah menyakiti tetangga karena sifat dengki itu, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita harus datang memohon maaf kepadanya. Soal dia memaafkan atau tidak, serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanya minta maaf kepadanya, lalu biarlah Allah yang akan mengadilinya dia ketika dia tidak mau memaafkan. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz atas kesimpulannya. Dengan demikian maka kita harus sudah akhiri pemirsa. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita bisa memanfaatkannya dengan memperbanyak doa, memperbanyak ibadah, sehingga kita bisa mengikis sifat-sifat buruk dalam diri kita. Salah satunya adalah sifat dengki atau hasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat religiwan semuanya, semoga usia bertambah, istiqomah juga semakin bertambah, amal bertambah, maka bertambah pula kesiapan kita untuk tetap menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.